Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran ilmu balaghah. Masih berada di bab fashokhah. Namun sebelum saya lanjutkan, akan saya ulang secara ringkas pelajaran yang lalu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fashohatul kalimah, kefasihan suatu kalimat. Kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia kata-kata, kata. Ma makna fashohatil kalimat? Apa artinya fashohatul kalimat? Fashohatul kalimat takni, kefasihan suatu kalimat artinya antakuna sahlatan nutki, wadihatal makna jamilatan bisam'i, wala yash'urul mutakallimu awis sami'u bisikolin au nufurin minha. Adanya kalimat itu gampang ucapannya, wadihatal makna jelas pengertiannya, jamilatan bisam'i kelihatan enak atau indah di dalam pendengaran. Dan orang yang berbicara itu tidak merasa, atau orang yang mendengarkan itu tidak merasa bisikolin berat, au nufurin atau tidak nyaman minha dari kalimat itu. Fashohatul kalimat, fashokhah kalimat. Apa yang dimaksudkan dengan kefasihan kalimat atau kata? Kefasihan kalimat itu berarti kalimat tersebut mudah diucapkan, jelas maknanya, indah didengar, serta tidak membuat penutur atau orang yang berbicara atau mutakallim maupun pendengar atau orang yang kalau di dalam bentuk tulisan ya orang yang membaca tulisan itu tidak merasa berat atau tidak merasa nyaman saat mengucapkan atau mendengar kalimat tersebut. Surutul kalimat al-fasihah, syarat kalimat yang fasih. Takunul kalimatu fasihatan idza ta'affarat mayali. Takunu ada, al-kalimatu kalimah, itu fasihatan, fasih, idza ta'affarat ketika kalimat itu memenuhi mayali yang berikut ini. Satu, utai yang pertama, itu sahlatun nutki, mudah ucapannya. Aila tattaibu, maksudnya tidak sulit al-lisana pada lidah indanutkiha ketika mengucapkannya. Dua, utai yang kedua iku ghairu muta'aqqidatin, tidak rumit. Laisat, tidak ada apa itu kalimat itu syu'batan, sulit, au khasnatan atau kasar fillah di dalam mengucapkannya. Yang ketiga, laisat minal kalamil ammah, laisat tidak ada apa kalimat itu min kalamil ammati dari kalam atau percakapan orang-orang yang umum, orang-orang awam. Ai minal alfadi al-fasihati al-ma'rufati. Maksudnya kalimat tersebut terdiri dari lafal-lafal yang fasih yang sudah dikenal. Bukan dari lahjah atau bahasa-bahasa yang tidak dikenal. Syarat-syarat kalimat yang fasih. Sebuah kalimat disebut fasih apabila memenuhi hal-hal berikut. Satu, mudah diucapkan. Artinya tidak memberatkan lidah ketika diucapkan. Yang kedua, tidak rumit. Maksudnya tidak sulit dan tidak kasar bunyinya. Yang ketiga, bukan dari bahasa percakapan orang awam. Bukan bahasa amiyah. Artinya kalimat tersebut termasuk kalimat bahasa Arab baku atau fusha yang dikenal, bukan dari dialek sehari-hari dari orang-orang awam, bukan. Al-umur allati tufaqqidul kalimah fashohataha. Al-umur utai piro-piro perkara, beberapa perkara, hal-hal allati yang tufaqqidu yang meniadakan apa umur, al-kalimata ing kalimat, fashohataha ing kefasihannya kalimat. Satu utai yang pertama tanafurul hurufi, tidak serasinya huruf.
Maknahu antakuna huruful kalimat qoribatal makhariji. Antakuna huruful kalimati, huruf-huruf kalimat itu qoribatal makhariji, dekat makhrajnya. Fayas aba, maka menjadi sebabnya sulit apa nutkuha, mengucapkan kalimat, apa nutkuha, mengucapkan kalimat. Bi ibaratin sahlin, dengan ungkapan yang mudah, al kalimatu, utai kalimat itu, sakilatun, berat ala lisani, atas lisan. Misalun, contoh, al hikhe, atau hukho, atau hukho, nah, terserahlah. Mustazziratun, ini menurut cita rasa bahasa orang Arab dipandang tidak serasi huruf-hurufnya, karena terlalu berdekatan antara hak dan kho, itu makhrajnya berdekatan. Begitu juga mustazziratun, itu berat. Adi kalimatun su'batun nutki, kalimat ini sulit mengucapkannya. Lidzalika laisat fasihatan, karena itu tidak termasuk kalimat yang fasih. Saya ulangi, hal-hal yang menghilangkan kefasihan sebuah kalimat. Satu, ketidakharmonisan huruf atau tidak serasinya huruf kalimat itu. Atasnya tanah huruf. Maknanya, huruf-huruf dalam sebuah kalimat memiliki makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya bunyi. Nah, tempat keluarnya bunyi huruf itu saling berdekatan, sehingga sulit diucapkan. Dengan bahasa sederhana, kata tersebut berat di lidah. Nah, itu kan berat. Itu tentu saja ukurannya ukuran orang Arab, bukan ukuran kita. Mustazziratun, nah itu bagi orang Arab itu berat kata-kata semacam itu. Tapi kalau sudah sering diucapkan ya tidak berat. Yang kedua, kalimat itu kehilangan kefasihannya karena al-gharabatu bil istimal. Dua utai yang kedua itu al-gharabah bil istimal, asing di dalam penggunaannya. Maknanya antakuna al-kalimatu nadiratan wa gharibatan. Antakuna yang ta'ana apal kalimatu kalimat, itu nadiratan, jarang, wa gharibatan, dan asing. Latubamu, yang tidak bisa dipahami, illa birruju'i, kecuali dengan kembali, maksudnya melihat, ilal mu'jami, pada mu'jam atau kitab kamus. Bi ibaratin sahlatin kalimatun la ya'rifuhan nas. Sebuah kalimat yang tidak dipahami, yang tidak dikenal oleh manusia. Seperti limada takaktum, kata kakuikum alal jinnah. Nah, ifrong ko'a, ifrong itu berat. Takak'a atau takakatum itu berat menurut orang Arab. Tapi kalau sudah diucapkan berkali-kali ya ringan-ringan saja. Hadi kalimatun gharibatun, lidzalika laisat fasihatan. Kalimat ini merupakan kalimat yang asing. Oleh karena itu tidak bisa disebut sebagai kalimat yang fusha. Saya ulangi lagi. Yang kedua ini adalah al-gharabatu bil istimal, asing dalam penggunaan. Maknanya kata-kata yang jarang digunakan dan terasa asing. Nah, kalimat yang fusha itu tidak seperti itu. Karena asing sehingga tidak dapat dipahami kecuali orang itu membuka kamus. Dengan membuka kamus maka akan ketemu maknanya kalimat tersebut. Tapi umumnya kalimat itu tidak diketahui atau asing, tidak digunakan dalam bahasa-bahasa fusha yang sering digunakan. Nah, al-gharabatu bil istimal itu adalah kata yang tidak dikenal oleh kebanyakan orang. Contohnya itu tadi takak ka'a atau ifrong ka'a. Kata-kata ini termasuk kata yang asing, sehingga tidak tergolong kata yang fasih. Yang ketiga, yang membuat kalimat itu tidak bisa disebut sebagai kalimat yang fusha, yang fasih, itu adalah mukhalafatul qiyas, menyelisihi kaidah bahasa, terutama kaidah shorof. Maknahu, artinya antakunal kalimatu mukhalafatan liqawaidi sorfi al-ma'rufati.
kalimat itu menyelisih kaidah-kaidah shorob yang dikenal. Bi ibaratin sahlatin, dengan ungkapan yang sederhana, makna mukhalafatul qiyas itu al kalimatu, kalimat laisat bukan ala syakli atas bentuk as-sahihi yang benar fil lughati di dalam lughat. Contoh al-ajlali. Al-ajlali itu ada dalam sebuah syair. Ini menyelisih kaidah shorob. Mengapa? Karena ini ada huruf lam 2. Seharusnya kalau menurut ilmu shorob, huruf yang sama dalam satu kalimat itu harus diidghamkan. Nah, ini tidak diidghamkan. Sebetulnya bisa dibuat ajali. Wasshawab al-ajallu. Al-ajlali ini menyalahi kaidah shorob. Ya, saya ulang lagi. Mukhalafatul qiyas itu artinya menyelisih kaidah. Maknanya yaitu kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah shorof. Dengan bahasa yang mudah, kata tersebut tidak dibentuk dengan aturan bahasa yang benar. Contohnya al-ajlali. Karena yang benar adalah al-ajalli. Ya, karena menyelisih kaidah shorof, ya kalimat itu digolongkan tidak fasih. Al-karohatu bisam'i, tidak enak didengar. Artinya, maknahu antakuna al-kalimatu ghairu mahbubatin indas sam'i. Kalimat itu ghairu mahbubatin, tidak disukai indas sam'i oleh pendengaran. Bi ibaratin sahlatin, kalimatun tunaffirul uduna wala tustahsanu. Misalun al-jirisya, hadil kalimat sakilatun ala sam'i, lidzalika laisat fasihatan. Jirisya itu kalimat berat ucapannya, orang mendengar itu enggak enak itu. Karena itu disebut tidak fasih. Saya ulang lagi, yang keempat ini adalah al-karohatu bisam'i. Oleh pendengaran itu tidak disukai. Artinya kata-kata tersebut tidak disukai ketika didengar. Atau kalimat yang terasa tidak enak di telinga dan tidak nyaman didengar. Contohnya tadi al-jirisya. Kata ini berat di telinga. Maksudnya didengarkan oleh telinga yang enggak enak. Sehingga tidak termasuk kata yang fasih. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ringkasan dari pelajaran itu, kalimat yang fasih itu adalah kalimat yang mudah diucapkan, jelas maknanya, dan enak didengar. Sedangkan kata yang tidak fasih, kalimat yang tidak fasih itu adalah kalimat yang berat diucapkan atau tidak nyaman didengar, termasuk kata-kata atau kalimat yang asing, tidak lazim digunakan, atau kalimat itu menyalahi kaidah bahasa. Sampai di sini dulu sahabat-sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Atsib.